Oke, selamat sore semuanya dimanapun Anda berada, dan Guntur Putra di sini kembali dengan tutorial 3D-nya. Sekarang, saya akan mencoba untuk membuat 3D animasi seperti karakter yang ini. Itu dari modelnya, dari riggingnya, dan animate-nya itu saya ulik semuanya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ilmu saya, mulai dari konsep, modeling, rigging, animate, lighting, dan sampai rendering akhirnya. Untuk step yang pertama, kita akan mengumpulkan terlebih dahulu beberapa konsep yang bisa kita gunakan sebagai referensi 3D yang akan kita gunakan nantinya. Untuk karakter yang saya gunakan sebelumnya itu saya mencari konsepnya di Pinterest. Nah, teman-teman bisa mencarinya dengan keyword 2D concept animation. Nah, di sini bakal banyak yang bisa teman-teman pilih. Tapi kalau saran saya sih, hindari karakter yang terlalu memiliki banyak rambut ya. Nah, sebenarnya bisa diakali dengan seperti karakter yang saya bikin itu menggunakan hoodie. Atau untuk karakter cowok itu bisa menggunakan topi. Soalnya untuk rambut itu cukup lebih effort ya. Kalau kebanyakan rambut, contohnya kayak ini rambutnya agak aneh. Bisa, cuman bakal makan waktu yang lebih lama gitu loh. Nah, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan AI menggunakan ChatGPT kalau teman-teman mau, atau AI lainnya yang banyak bisa teman-teman manfaatkan gitu. Tinggal ditulis formnya. Terus mungkin kalau teman-teman ingin referensinya mirip seperti yang di Pinterest, kayak saya misalnya saya download yang ini. Terus saya masukkan ke ChatGPT, terus minta dengan versi lainnya, misalnya dengan menggunakan baju apa gitu loh, menggunakan topi dan sebagainya gitu loh. Dan masih banyak lagi cara untuk mencari referensi, mungkin di ArtStation juga bisa. Di ArtStation juga sangat banyak referensi yang bisa teman-teman explore di sini ya. Tinggal ditulis keywordnya konsep 2D animation, 2D concept. Nah, ini kebanyakan 3D ya, karena saya keseringan cari yang 3D gitu. Dan untuk konsep itu tidak terbatas hanya di satu image. Teman-teman juga bisa menggabungkan, misalnya teman-teman ingin wajahnya seperti apa misalnya. Misalnya wajahnya yang ingin lucu seperti ini misalnya. Nah, kita pilih yang untuk wajahnya aja, kita pakai yang ini. Terus ingin bajunya ingin seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman gabungkan semuanya, sepatunya seperti apa gitu, terus atribut lainnya juga dicari lagi tempat yang lain gitu. Jadi karya teman itu nggak copy paste lah ibaratnya. Kalau benar-benar kita tiru dari satu referensi kan itu ada kemungkinan bakal meniru tanpa izin gitu jadinya. Nah, jadi kita gunakan sistem amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, kebetulan karena hasil dari generate saya itu dari ChatGPT, atau konsep saya itu dari ChatGPT seperti ini. Jadi ini belum ada orang yang membuatnya gitu. Dan saya sarankan untuk referensi itu bagusnya dari image 2 dimensi. Soalnya kalau dari image 3D teman-teman jadikan referensi, itu harusnya udah ada orang lain yang membuatnya seperti ini contohnya. Step yang kedua adalah blocking. Blocking ini diibaratkan kalau misalnya teman-teman menggambar, itu adalah sketsanya. Kita bisa menggunakan gambar referensi tadi itu sebagai alat untuk kita membuat blockingnya gitu ya, atau panduan gitu. Nah, di sini saya hapus dulu semuanya, terus saya lihat dari front view. Front view. Terus tinggal saya tarik aja referensi saya tadi, yang ini ya, yang dari depan dan dari samping. Ini awalnya saya membuat satu referensi doang. Terus tinggal request aja di ChatGPT, tolong buatin dong view depan dan view sampingnya kayak gini gitu. Dan dibantu sama si ChatGPT-nya gitu. Nah, ini sangat penting untuk kita mengukur bentuk dasar dari karakternya. Saya taruh di sini, terus saya ubah opacity-nya menjadi setengah. Atau berapa ya? 20%. Terus saya geser ke belakang. Nah, ini udah bisa jadi panduan kita. Kalau teman-teman ingin tampak sampingnya juga agar lebih percaya diri, tinggal di duplikat aja. Duplikatnya dengan Shift D, terus tekan Y, terus rotasi sumbu Z90, lihat dari samping, GX lagi. Lihat dari samping lagi, kita taruh yang gambar dari sampingnya ke tengah world origin ya. Dan ingat,
Waktu menduplikat dan menggesernya itu jangan di scale referensinya, biarkan mereka dengan ukuran yang sama gitu ya. Kayak saya tadi nggak ada saya scale ya, tekan S ya. Jadi cuma saya duplikat dan geser aja gitu. Dan di bagian outliner bisa kita gunakan sebagai referensi image dari 3D view-nya ya. Tinggal kita tarik aja, set. Nah, ini image 3D view-nya sudah tampil di sini. Dan sekarang kita mulai modelingnya dengan membuat kubus untuk kepalanya. Nah, teman-teman juga harus perlu melihat proporsi badannya ya. Kalau kita coret-coret di sini, sebentar, saya hapus dulu. Saya coret-coret di sini, ini ukuran kepalanya mungkin 2 banding 3 ya. Ini bisa kita baratkan 3. Ini badannya harusnya sampai di sini doang. Ini 1 dan ini kakinya. Kakinya 1 juga. Sorry, ini bukan 3 ya. Saya hapus lagi. Ini harusnya 2. Jadi kita cut. Oh, berarti bukan 2 banding 3 ya. 2 banding 4 harusnya. Ya gitu. Jadi teman-teman perkirakan ukuran dari proporsi badannya gitu. Itu harus diperhatikan juga waktu awal kita bikinnya. Oke, kalau sudah terbayang, barulah kita mulai blocking. Jadi ini karakternya cute gitu ya, chubby gitu. Kalau karakter chubby memang kepalanya itu jauh lebih gede daripada badannya. Nah, terus kubusnya kita kasih modifier, add modifier, saya kasih modifier subdivision surface. Nah, mungkin UI Blender teman-teman agak berbeda. Waktu ngeklik modifier itu nggak masalah. Kalau saya masih versi 3 titik berapa gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah pakai versi 4, cuma beda menunya doang, isinya masih sama ya. Jadi teman-teman explore aja. Kalau nggak salah itu di bagian apa ya, generate atau oh ya, ini ada bagiannya generate, deform, physics, modify, itu dibagi tabelnya. Nggak masalah, masih sama. Oke, saya kasih 1 aja. Terus untuk bagian badannya saya duplikat lagi, taruh di bawah. Ini lebih kecil, segini kira-kira. Terus kita fokus kepada view depan aja terlebih dahulu. Terus subdivision yang pertama saya apply, saya duplikat ya, Shift D. Terus yang pertama saya apply. Tujuannya agar bentuk kubusnya itu udah berubah menjadi bentuk hasil subdivision 1 kali tadi itu. Jadi kita lebih enak saat kita menarik-narik di sculpting nantinya gitu. Nah ini, oke. Terus badannya juga sama, saya duplikat, Shift D. Ups, kayaknya badan masih belum butuh ya. Oke, kita fokus kepala aja dulu. Terus teman-teman bisa masuk ke sculpting dengan menekan Ctrl Tab, tahan Ctrl, tekan Tab. Terus ada sculpting mode di sini, atau teman-teman juga bisa pilih di sini sculpting, sculpt mode. Nah, terus tinggal digeser. Cuman nyalakan mirrornya ya, mirror sumbu X ya, biar kiri kanannya itu sama. Oke. Terus saya sesuaikan ukuran kepalanya. Kalau ingin melihat bentuk belakangnya bisa menyalakan X-ray dengan shortcut tahan Alt tekan Z pada keyboard. Terus ini untuk kepalanya harusnya lebih gede daripada yang kita lihat. Soalnya ada bagian yang menutupnya ya. Ada rambut dan juga ada hoodie-nya. Di dalam sculpting itu ada banyak tools ya. Jadi kalau yang versi 4 harusnya toolsnya ada di bagian pojok bawah sini. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan move tool seperti yang saya gunakan itu shortcutnya G ya. Tekan G, ini jadi move tool warna kuning. Atau di sini juga ada grab ya. Tekan G. Kalau misalnya itu mau draw itu shortcutnya X harusnya. Di versi 4 nggak tahu beda atau enggak. Yang pasti yang shortcut move itu masih sama, atau grab itu tinggal tekan G aja.
Oke, ini untuk bentuk kepala saya rasa udah cukup untuk blockingnya. Jadi salah satu yang perlu teman-teman perhatikan itu shape dari wajahnya kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau yang karakter cute itu biasanya jidatnya lebar, terus bagian matanya di sini agak masuk ke dalam, terus di sini bakal lebih tinggi lagi untuk bagian mulutnya. Hidungnya nggak usah kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, terus kalau kita lihat dari samping juga harusnya shape-nya sama, set kayak gini. Set mulutnya gede lagi, sorry. Jidatnya gede, ini ada mulut. Nah, ini harusnya bagian hidungnya nanti di sini ya, set gitu. Oke. Untuk bagian badan juga sama, saya bakal apply dulu ini, apply. Oke. Untuk badan bisa kita geser ya. Bagian atas ini saya scale, saya tambah loop cut, saya scale lagi, saya kasih 2 loop cut. Di bagian dadanya juga kita butuh. Yang ini saya geser. Ini bagian perutnya agak besar. Terus kita bisa masuk ke sculpting mode juga dari badannya dengan menggunakan grab. Jangan lupa mirrornya dinyalakan. Oke, setelah teman-teman blocking bagian badannya, teman-teman bisa memberikan modifier subdivision untuk sekali lagi gitu. Jadi total ada 2 ya. Pertama dari kubus, terus kita kasih subdivision pertama, terus kita geser-geser dan sebagainya, kita kasih modifier subdivision yang kedua, tapi yang ini tidak kita apply gitu. Oke, ini untuk badannya sudah cukup bagus. Kita bisa menyambungkan antara kepala dan badannya sekarang. Nah, teman-teman bisa menjoinnya, gabungkan keduanya dengan Ctrl J. Terus untuk bagian paling atas ini saya seleksi 4-4-nya. Saya tekan I pada keyboard. Terus saya hapus face-nya. Nah, untuk bagian kepala juga sama. Saya pilih 4 bagian bawah. Saya tekan I pada keyboard. Saya scale, lalu saya hapus face-nya. Sorry, ini kurang kecil ya. Scale lagi. Terus ini kan masih berantakan ya. Saat menseleksi 3 semua loop cut-nya ini, saya tekan S sumbu Z. Saya bikin datar. Lehernya juga sama, scale sumbu Z. Nah, terus sekarang kita seleksi dua-duanya. Ini loop selection dengan menahan Alt ya teman-teman. Tahan Alt, klik, tahan Shift, tahan Alt lagi, klik juga loop yang di atasnya. Terus teman-teman bisa cari dengan menekan F3, cari loop, edge bridge loop mana ya? Ini, sip. Nah, ini udah cukup. Coba kita tambah loop cut di sini. Set. Oke, cukup bagus. Nah, kita juga bisa menggeser lehernya kalau misalnya posisinya kurang enak dari posisi yang sekarang. Saya nyalakan proportional editing. Sip. Saya geser agak ke belakang. Dan blocking kepala dan badannya sudah beres. Sekarang kita bisa menambahkan tangan. Tangan kita ambil dari 4 vertex ini. Terus saya tekan I juga. Set. Nah, tapi di sini tidak akan terpengaruh karena kita belum menggunakan mirror. Saya Ctrl Z lagi. Jadi bagusnya saya hapus dulu setengah. Terus hapus vertexnya, sisa setengah seperti ini. Saya nyalakan mirror. Nah, clippingnya saya nyalakan, mirrornya saya taruh di atas. Nah, soalnya hasilnya bakal berbeda ya teman-teman. Kalau saya taruh di bawah bakal seperti ini, kalau saya taruh di atas
bagian pinggirnya bakal terkena efek dari subdivision juga. Nah, terus barulah saya pilih 4 bagian lengannya. Saya tekan I pada keyboard. Terus saya scale sumbu, proportional editing jangan lupa matikan, scale sumbu Y. Oke. Terus saya hapus face-nya biar berlubang seperti ini. Saya tahan Alt, seleksi edge-nya. Terus saya lihat dari depan. Saya coba geser-geser sedikit, mungkin di sini kira-kira posisi tangan. Nah, teman-teman juga bisa menjadikan dia lingkaran dengan menggunakan loop tools. Loop tools harusnya itu belum aktif kalau Blender teman-teman baru diinstal. Cara mengaktifkannya pergi ke preference, terus add-ons. Jadi di sini loop tools. Nah, ini disentang aja. Barulah ada tools, loop tools. Ubah jadi circle. Lihat dari samping, saya rotasi sedikit, scale sumbu Z. Oke, kayaknya kita geser manual aja. Soalnya tangan lengan itu harusnya tidak perfect lingkaran ya. Oke, lihat dari depan lagi, saya extrude, set. Rotasi dikit. Terus kita kasih loop cut di bagian sikutnya. Lalu saya extrude lagi. Ini terlalu jauh sikutnya. Di sini mungkin kira-kira. Terus juga harusnya semakin kecil ya ke ujungnya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian kaki. Bagian kaki masuk ke edit mode. Masih sama. Kita bakal menggunakan beberapa face yang ada di sini. Nah, 2 face ini kayaknya cukup. Kita tes aja dulu ya. Saya seleksi 2 face, tekan I pada keyboard. Terus saya lihat dari front view. Lalu saya extrude. Bagaimana hasilnya? Oke, saya coba lagi. Teman-teman jangan takut untuk menggeser setiap vertexnya ya. Seperti ini. Oke. Lalu saya extrude ke bawah. Scale Z 0 biar vertexnya datar. Terus apa lagi ya? Ini vertex bagian sini kita kasih lebar dikit. GX ke samping. Terus ini terlalu patah. Kita geser-geser aja. Oke. Scale sumbu X, kita lihat hasilnya. Ini sama, kita geser-geser aja. Eksperimen. Oke, taruh di bawah. Oke, begitu kira-kira untuk proses blocking karakter Qt kita ini. Ini masih blocking dasar, ibaratnya kalau gambar itu masih arsiran lah. Ya kalau digambar kan juga ada blockingnya namanya, cuman caranya beda gitu ya. Masih sketsa gitu loh. Kita lanjutkan proses berikutnya di video berikutnya. Bye-bye.